Pernah kepikiran nggak, kenapa ular nggak punya kaki? Apakah karena evolusi? Atau ada sesuatu yang terjadi di masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu. Benarkah ular dulunya punya kaki? Dan kalau iya, kenapa Allah mencabutnya? Kisah ini muncul dalam tafsir klasik dan sering dikaitkan dengan peristiwa besar saat iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Tapi, apakah kisah ini bisa dipercaya? Apa dasarnya dalam Islam? Dan apakah ada penjelasan ilmiah yang mendukungnya? Yuk, kita telusuri bersama dengan pendekatan tafsir, dalil, dan sedikit sentuhan sains. 1. Kisah utama: ular, iblis, dan pohon terlarang. Dalam salah satu penafsiran yang diriwayatkan oleh ulama besar seperti Ibnu Katsir, disebutkan sebuah kisah menarik yang tidak biasa. Setelah iblis membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, ia diusir dari surga dan dilaknat. Tapi iblis tidak tinggal diam. Ia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam dan mencari cara untuk membalas dendam. Masalahnya, iblis tidak bisa lagi memasuki surga dengan bebas. Maka ia menyusun rencana, dan disinilah peran ular disebut. Dalam kisah ini, ular adalah makhluk berkaki yang saat itu hidup di surga. Iblis mendekatinya, lalu membujuknya untuk menjadi alat masuk ke dalam surga. Akhirnya iblis menyusup lewat tubuh ular, atau sebagian riwayat menyebut melalui mulutnya, hingga berhasil mendekati pohon terlarang. Pohon yang sebelumnya sudah Allah larang untuk didekati oleh Nabi Adam dan istrinya, Hawa. Di dekat pohon itu, iblis mulai beraksi. Ia membisikkan tipu daya. Ia merayu bahwa jika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan kekal di surga dan menjadi seperti malaikat. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun tergoda. Mereka memakan buah itu dan melanggar larangan Allah. Saat itulah Allah murka dan memberikan hukuman kepada masing-masing pelaku dalam kejadian ini. Iblis dilaknat selama-lamanya. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk menjalani kehidupan manusia. Dan ular yang membantu iblis juga tidak lepas dari hukuman. Disebutkan, kakinya dicabut oleh Allah. Dan sejak saat itu, ular menjadi makhluk yang melata di tanah, tidak lagi berjalan dengan kaki seperti sebelumnya. Kisah ini banyak disebut dalam tafsir klasik, bukan sebagai cerita utama dalam Al-Quran, tapi sebagai pelengkap naratif untuk memperjelas peristiwa di balik larangan pohon tersebut. 2. Penjelasan keilmuan. Apa itu Israiliyat? Sekarang pertanyaannya, apakah kisah tadi benar-benar terjadi? Apakah memang ular dulu punya kaki, lalu dihukum oleh Allah karena membantu iblis? Disinilah pentingnya kita memahami istilah yang sering muncul dalam dunia tafsir, yaitu Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani terdahulu. Cerita-cerita ini biasanya masuk ke dalam tafsir Al-Quran melalui orang-orang Yahudi yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar atau Wahb bin Munabbih. Mereka dulunya adalah ahli kitab, dan banyak dari mereka menyampaikan kisah-kisah lama yang kemudian diriwayatkan oleh sebagian ulama tafsir. Kisah tentang ular yang berkaki dan membantu iblis itu termasuk dalam kategori ini. Tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, dan tidak ada hadis sahih dari Nabi Muhammad yang menjelaskan hal tersebut. Ulama seperti Ibnu Katsir memang mencantumkan kisah ini dalam tafsirnya, tapi bukan untuk dijadikan sebagai pegangan akidah. Ia menyampaikannya sebagai riwayat pelengkap untuk memberi gambaran tambahan pada kisah turunnya Nabi Adam ke bumi. Rasulullah sendiri sudah memberikan peringatan tegas dalam hadits riwayat Bukhari. Janganlah kalian membenarkan
dan jangan pula mendustakan kisah dari Bani Israel. Artinya, kita boleh mendengar dan menceritakannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita juga tidak boleh meyakini sepenuhnya. Jadi, meskipun kisah ini menarik dan syarat pesan moral, kita tetap harus hati-hati karena ia bukan dalil, tapi bagian dari narasi tafsir yang bersifat tambahan. Boleh disampaikan, tapi bukan untuk diyakini sebagai fakta mutlak. 3. Ular dalam pandangan Islam, makhluk yang diperingatkan. Selain kisah tafsir tentang kaki ular, Islam juga menyebut ular sebagai makhluk yang perlu diwaspadai, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Dalam beberapa hadis sahih, Nabi Muhammad memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap ular, terutama di dalam rumah. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam, maka jika kalian melihat ular di rumah, beri dia peringatan 3 kali. Jika tetap muncul, maka bunuhlah, karena itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua ular itu sekadar binatang biasa. Sebagian bisa jadi jelmaan jin atau bahkan setan yang menyamar. Karena itu, Islam menempatkan ular bukan hanya sebagai makhluk berbisa secara fisik, tapi juga bisa menjadi alat gangguan spiritual. Ular dalam Islam juga disebut dalam beberapa kisah para nabi. Nabi Musa, tongkat beliau berubah menjadi ular besar saat menghadapi tukang sihir Firaun. Ular menjadi simbol ujian dan kekuatan mukjizat, bukan sekadar hewan biasa. Jadi dari sisi tafsir, hadis, dan kisah para nabi, ular sering hadir sebagai makhluk yang terkait dengan ujian, gangguan, atau peringatan. Bukan berarti kita membenci ular, tapi Islam mengajarkan kita untuk waspada dan cerdas dalam menyikapi makhluk ciptaan Allah, termasuk yang tampaknya sepele. Empatopa, edukasi ilmiah, ular berkaki dari sisi sains. Yang menarik, ternyata kisah tentang ular dulunya berkaki tidak hanya muncul dalam literatur tafsir. Dunia sains modern juga punya temuannya sendiri. Para ahli paleontologi, yaitu ilmuwan yang mempelajari fosil dan makhluk purba, menemukan bahwa beberapa fosil ular kuno memiliki struktur tubuh yang mirip dengan kaki. Salah satu spesies yang paling terkenal adalah Tetrapodophyes amplectus. Nama ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ular berkaki 4. Ular ini diperkirakan hidup jutaan tahun yang lalu. Ia memiliki tubuh panjang seperti ular masa kini, tapi pada bagian bawahnya ditemukan semacam anggota gerak kecil, semacam sisa-sisa kaki, baik di bagian depan maupun belakang. Ilmuwan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ular-ular purba pernah memiliki kaki, dan seiring waktu struktur itu menghilang atau mengecil karena adaptasi lingkungan atau proses evolusi biologis. Apakah ini membuktikan bahwa kisah dalam tafsir tadi benar secara ilmiah? Tentu tidak bisa disimpulkan seperti itu, karena kita tidak menjadikan sains sebagai dasar akidah dan tidak pula menjadikan Israiliyat sebagai sumber kebenaran mutlak. Tapi, setidaknya, ini bisa menjadi pengingat bahwa kadang ada titik-titik temu yang tak terduga antara pengetahuan modern dan kisah-kisah lama yang disampaikan para ulama. Bukan untuk memastikan, tapi untuk membuka wawasan bahwa ilmu Allah itu luas dan seringkali manusia baru memahami sedikit demi sedikit lewat waktu. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Jangan pernah jadi jalan bagi keburukan. Ular dalam kisah ini bukan pelaku utama, tapi dia menjadi perantara kejahatan dan tetap mendapat hukuman. Dalam hidup, kita sering merasa cuman bantu dikit atau cuman ikut-ikutan. Tapi kalau itu mendukung sesuatu yang salah, akibatnya bisa berat, dunia, bahkan akhirat.
Sahabat Muslim, kisah ini bukan bagian dari akidah Islam dan tidak boleh diyakini sebagai kebenaran mutlak. Ini adalah bagian dari Israiliyat yang hanya bisa dijadikan pelajaran, bukan dasar keyakinan. Jadi, tetap bijak dalam menerima cerita dan pastikan kita memilah antara kisah, tafsir, dan dalil sahih. Kalau kamu suka konten seperti ini, kisah dari tafsir, sejarah, dan pelajaran hidup dari perspektif Islam, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.